Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meluruskan niat kita, hati kita yang hadir di masjid ini murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Ushul Tsalatsah. Kemarin sudah sedikit tentang surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 ya. Sekarang perkataan muallif yang berikutnya, akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah, mengajak manusia supaya menyembah Allah saja, mentauhidkan Allah, meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala, meninggalkan kesyirikan selama 10 tahun. Fokus sampai paman beliau yang paling beliau cintai, yaitu Abu Thalib. Ya. Kenapa kok cintanya Nabi kepada Abu Thalib itu besar? Karena Nabi tinggal bersama Abu Thalib dari usia 8 tahun ya. Terus ya diangkat anak lah bahasanya. Waktu itu pernah saya jelaskan di sini ya. Padahal Abu Thalib adalah pamannya yang miskin, anaknya banyak, hartanya sedikit. Yang kaya itu Abbas. Kok Nabi malah tinggal sama Abu Thalib, bukan sama Abbas atau sama Hamzah? Jawabannya apa? Abu Thalib dan Abdullah itu saudara seibu, sedangkan Hamzah, Abbas dengan Abdullah itu lain ibu, tapi satu bapak. Siapa bapaknya? Abdul Muttalib. Itu alasannya ya. Ya, secara logika yang lebih berhak ngasuh Rasul kalau dari sisi harta siapa? Abbas harusnya, karena Abbas yang kaya raya. Nah, ya itulah ya, namanya kekerabatan dari sisi darah itu tidak bisa dipungkiri ya. Begitu juga perlakuan ayah ke anak tiri sama anak kandung bisa sama, Pak? Hah? Anak kandung yang anak pertama sama kedua aja beda, betul nggak? Apalagi ke anak tiri, apalagi ke anak angkat ya, dan seterusnya. Ala kulli hal, Abu Thalib Allah wafatkan, begitu juga Khadijah ya, radhiyallahu anha, Allah wafatkan. Maka di samping Allah ingin mewajibkan ibadah salat 5 waktu ya, salat 5 waktu, plus Allah ingin menghibur Nabi, yaitu dengan cara apa? Wa ba'dal 'ashri urija bihi ila sama. Kalau perkataan mu'alif di sini, setelah dakwah 10 tahun di Mekah, maka Allah memi'rajkan Nabi ke atas langit. Nah ini, ngapain Pak Nabi mi'raj ke atas langit? Bertemu dengan Allah ya, menghadap Allah ya. Wa furidat alaihi salawatul khamsu, diwajibkan kepada Nabi salat yang 5 waktu ya. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Nabi dan para sahabat salat 5 waktu di Mekah berapa lama? 3 tahun.
Nah, udah ini ya runutannya ya. Jadi Nabi pertama diutus menjadi Rasul, dakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah di Mekah berapa tahun? 10 tahun. Itu maksudnya khusus fokus mengajak manusia sembah Allah saja, fokus 10 tahun. Tapi kalau pertanyaannya berapa tahun Nabi mengajak manusia untuk bertauhid? 23 tahun gitu. Jelas Pak ya? Nah, cuma maksudnya 10 tahun itu fokus dakwah tauhid, belum membahas yang lain-lain. Makanya di antara tanda ayat-ayat Makkiyah, di antara tanda-tandanya apa Pak? Bahasan tentang tauhid ya, tentang akidah ya, tentang alam setelah kematian ya, tentang hari kiamat, itu bahasanya. Nah, nanti ayat-ayat Madaniyah lebih banyak nanti bahasanya tentang fikih ya, tentang fikih, tentang khamar, tentang puasa, tentang dan seterusnya. Oke, kita bahas sedikit tentang Isra Mi'raj ya. Kita bahas sedikit tentang Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Najm ayat 18, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah. Nah, dia di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dilihat oleh Nabi ketika Mi'raj? Yang pertama, melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Ya. Di dalam hadis dijelaskan malaikat Jibril itu sering mendatangi Nabi menyampaikan wahyu dalam wujud seorang sahabat yang bernama Dihyatul Kalbi. Nama sahabatnya Dihyah Al-Kalbi, itu nisbah ke kabilah Kalbi ya. Ada nama sahabat siapa Pak? Dihyah ya. Ini biasa malaikat Jibril kalau mau menampakkan wujud manusianya menyerupai seorang sahabat, namanya siapa tadi? Dihyah. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Masruq ya, dia bertanya kepada Aisyah, fa aina qawluhu thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Qalat, Aisyah berkata, innama dzaka Jibril alaihi salam. Ya, yang dimaksud ayat itu, lalu bertambah dekat, kemudian menjadi dekat lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, sampai dekatnya itu seperti dua ujung busur panah ya, lebih dekat lagi. Maka ia menyampaikan kepada hambanya ya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, apa yang telah diwahyukan. Aisyah bilang, innama zaka Jibril alaihi salam kana ya'tihi fi suratir rijal. Yang dimaksud di ayat itu adalah Jibril alaihissalam yang biasanya datang dalam wujud siapa tadi? Dihyah. Tapi kali ini wa innahu atahu fi hadhil marrah fi suratihi allati hiya suratuhu fasadda ufuqas sama. Di malam Mi'raj itu tidak biasanya malaikat Jibril menampakkan dalam wujud aslinya, yaitu wujud aslinya sampai menutupi ufuk ya. Ufuk langit itu ketutup semuanya, saking besarnya malaikat Jibril. Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad ya, ketika malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya terjadinya kedua kali di Sidratul Muntaha, inda Sidratul Muntaha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Jibril inda Sidratul Muntaha alaihi 600 janah. Yaitu malaikat Jibril punya 600 sayap ya. Janah artinya apa?
sayap. Jadi sayapnya ada 600. Allahu Akbar. Bukan bulunya Pak ya, bukan. Janah artinya apa? Sayap. Jadi malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Allahu Akbar. Yuntasaru min rishihi at-tahawil. Dari bulu sayapnya bertaburan permata dan batu-batu mulia. Ayo. Gak kebayang ya. Ad-dur wal yaqut. Jadi malaikat Jibril itu punya sayapnya 600. Nah, di 600 sayap itu banyak bulu-bulunya. Dan dari bulu-bulunya malaikat Jibril itu bertaburan permata dan batu-batu mulia. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Gak bisa bayangin kan Pak? Gak bisa bayangin. Ini perkara ghaib. Ya, malaikat perkara ghaib bukan? Ghaib. Udah imani saja. Gak usah ditakwil-takwil ke yang lain. Oke? Sami'na wa amanna. Kemudian yang kedua yang dilihat oleh Rasul, tanda-tanda kebesaran Allah ya, laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Yang kedua adalah Baitul Ma'mur. Kisahnya panjang ya. Nabi dibawa ke mana? Langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW diangkat lagi ke langit yang kedua, ketemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga ketemu dengan Nabi, saya agak ragu ini, Nabi Yusuf apa Nabi Idris? Boleh dibantu nanti. Langit ketiga ketemu dengan Nabi antara itu ya, Nabi Yusuf dulu atau Idris dulu ya. Nah, ketika Nabi Yusuf ketemu dengan Rasulullah SAW menggambarkan Nabi Yusuf itu wajahnya Allah berikan satru jamal, setengah ketampanan penduduk bumi. Allahu Akbar, ganteng luar biasa. Makanya wanita-wanita Mesir ketika melihat Nabi Yusuf itu ma hadza bashar illa malak. Ini bukan manusia, ini malaikat. Sampai terhipnotis, tersepona ya. Wanita-wanita Mesir ini tangannya itu sampai terputus. Terpotong-potong dengan pisau yang diberikan oleh Imratul Aziz. Ya, ada yang menafsirkan betul tangan, ada yang menafsirkan jarinya terputus, terpotong-potong. Saking terpukau dengan tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini pelajarannya buat kita ya. Kalau belum ada perempuan yang ngeliatin kita sampai nabrak tiang, jangan merasa ganteng wes gitu ya. Nggak usah sok ganteng, biasa aja. Ya, sebagian orang kan pede banget kalau jalan, kayak merasa saya paling ganteng. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Naik lagi ke langit keempat, ketemu dengan Nabi Idris. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Langit keempat ketemu dengan Nabi Musa. Langit ke-7, nah disitulah Nabi bilang, Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu pusat ya, rumah ibadah di atas langit yang ke-7. Kalau ditarik kalau ke bawah itu apa? Horizontal apa vertikal? Vertikal. Kalau ditarik vertikal lurus ke bawah itu tepat di atas Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah itu pusat ibadah di dunia, Baitul Ma'mur itu pusat ibadah di atas langit yang ke-7. Kita simak ya hadis Nabi. Summa rufi'a ilal Baitul Ma'mur summa rufi'a li al-Baitul Ma'mur. Wa fi riwayat Muslim, summa rufi'a li al-Baitul Ma'mur faqultu ya Jibril ma hadza. Ketika Nabi pertama kali ngelihat Baitul Ma'mur, Nabi nanya kepada Jibril, ini apa ini? Jibril menerangkan, hadza Baitul Ma'mur yadkhulu kulla yaumin 70,000 malak. Ini adalah Baitul Ma'mur, setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur, beribadah di dalamnya 70.000 malaikat.
idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma 'alaihim. 70.000 malaikat itu setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Ketika sudah selesai ibadah di situ, mereka tidak akan kembali. Paham nggak maksudnya? Setiap hari masuk berapa? 70.000 malaikat. 70.000 malaikat ini kalau selesai ibadah di Baitul Ma'mur, keluar nggak balik lagi. Sedangkan tiap hari masuk 70.000 malaikat. Ya Allah, berarti jumlahnya malaikat ada berapa? Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Masya Allah. Ya, di dalam riwayat An-Nasai ada tambahan abadan. Idza kharaju minhu la ya'uduna ilaihi abadan. 70.000 malaikat tadi kalau sudah selesai ibadah di Baitul Ma'mur, keluar selamanya tidak balik lagi ke Baitul Ma'mur. Berarti malaikat yang 70.000 berikutnya yang besok malaikat yang berbeda, yang baru. Bayangin Pak, setiap hari datang ke situ. Subhanallah. Jumlahnya malaikat nggak tahu, Allah saja yang mengetahuinya. Kita nggak tahu berapa jumlahnya. Ya, subhanallah. Inni ara ma la tarawna. Nah, ini menjelaskan di hadis Riyadhus Shalihin. Yang ngikutin saya di Mabas ya, hadis ini sudah saya pernah sampaikan. Ketika Nabi menerangkan, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Ini nanti bahasanya banyak satu bab itu. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau kita mengetahui apa yang Nabi ketahui. Makanya Nabi jarang tertawa terbahak-bahak, jarang. Itu Nabi Pak ya. Kita kan bukan Nabi kan. Ketawa terbahak-bahak dosa enggak? Enggak. Ya kita bukan Nabi kan. Cuma betul kebanyakan ketawa itu bisa mematikan hati. Kasratud dhahak tumitul qulub. Wa fi riwayatin. Wa asma'u ma la tasma'una ya. At-tatis sama, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Apa yang dimaksud? At-tatis sama. Jadi langit itu sampai merintih. Ya kalau bahasa kitanya benda yang kelebihan muatan sampai bunyi kerak gitu tuh. Nah, rintihan langit ya, tapi itu hanya deskripsi saja Pak ya, tidak seperti itu ya maksudnya. Wa haqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'u jabhatahu sajidan lillah. Kenapa kok langit sampai merintih, sampai kelebihan muatan? Kenapa? Begitu banyaknya malaikat yang ibadah kepada Allah di atas langit itu, tidak tersisa 4 jari pun kecuali di situ ada dahinya malaikat yang sedang sujud. Subhanallah. Penuh langit dengan malaikat-malaikat yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya buat kita, Pak? Allah tidak butuh ibadah kita. Kalau kita nggak sholat, kita nggak ngaji, kita nggak baca Quran, masih banyak hamba-hamba Allah yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh ibadah hambanya. Subhanallah. Kita itu ya. Makanya jangan merasa memiliki sesuatu. Kemudian berikutnya ya, nanti bisa dilihat keterangan tentang Baitul Ma'mur juga Allah abadikan di surah At-Tur ya. Wat-turi wa kitabim masturin fi raqqim mansyuri wal baitil ma'mur ya. Ada keterangannya di Al-Qur'an ya, Baitul Ma'mur. Kemudian berikutnya yaitu kisah tentang khamar, susu, madu. Ini familiar ya di telinga kita dulu ya. Ustadz kita dulu mungkin di TPA cerita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Summa utitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban wa ina'in min asal." Ya. Ini Nabi diberi jamuan, ya sambutan pemuliaan, kemudian dihidangkan kepada Nabi. Ini terjadinya di Baitul Maqdis ya.
sebelum Mi'raj ya, di Baitul Maqdis, yaitu didatangkan wadah. Ina itu artinya apa Pak? Wadah ya, wadahnya bisa mangkok, bisa baskom, bisa gelas, pokoknya ina ya, tempat. Yang wadah itu satu wadah berisi khamr, satu wadah berisi susu, satu wadah berisi madu. Fa akhadtu al-laban. Ketika Nabi disuguhkan apa tadi? Khamr, susu, madu, yang dipilih Nabi yang mana Pak? Susu ya, laban. Jadi orang yang masih fitrahnya lurus, kalau suruh milih susu apa khamr, milihnya mana Pak? Susu. Jelas Pak ya? Iya, itu fitrahnya yang masih lurus. Makanya ketika Nabi milih susu, Jibril bilang, hiyal fitratul lati anta 'alaiha wa ummatuk. Perbuatan ini milih susu itulah fitrah ya yang ditetapkan oleh Allah atas engkau dan umatmu. Ya, jadi Nabi SAW dan umatnya kalau masih milih susu daripada khamr itu masih di atas fitrah. Jelas Pak ya? Apa ini maksud saya? Seseorang hamba kalau dihadapkan dua pilihan, yang halal atau yang haram, dia pilih yang mana? Halal. Khamr haram apa halal? Haram. Susu? Nah, dia milih yang halal, dia masih di atas fitrah. Jelas ya Pak ya? Korupsi halal atau haram? Haram. Gaji hak dia halal atau haram? Halal. Nah, kalau dia masih milih gaji hak dia, ya dia nggak mau korupsi, ninggalin korupsi, berarti masih di atas fitrah. Tapi kalau udah dikasih gaji gede tetap korupsi, berarti udah mulai stres. Nah, jelas ya? Ada yang halal, milih yang haram. Nauzubillah, nauzubillah. Kenapa? Korupsi itu halal bagi dia. Ya itu udah apa? Nggak pakai dalil itu ya. Udah. Yang penting enak dia. Adapun dalil Isra, tadi kan An-Najm itu dalil apa? Mi'raj, ya kan? Dalil Mi'raj kan? Dalil Isra di mana Pak? Al-Isra itu sendiri ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Udah dipahami Pak? Bedanya Isra sama Mi'raj, apa bedanya? Isra adalah perjalanan malam Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan apa? Buraq ya, naik buraq. Buraq itu apa Pak? Hewan tunggangan ya, kendaraan yang lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bighol. Bighol apa Pak? Bighol itu hewan hasil silang kawin kuda dengan keledai. Kuda jantan dikawinkan dengan keledai. Punya anak namanya apa? Bighol. Nanti bighol ini lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Kuda halal Pak dimakan. Keledai haram ya, keledai haram, kuda halal. Bighol nggak usah bingung, sesuatu yang keluar dari barang haram maka dia dihukumi haram. Bighol dilahirin sama siapa? Sama keledai, berarti ikut haram gitu. Jelas Pak ya? Oke, nggak usah bingung ya. Adapun Mi'raj, Mi'raj apa definisinya? Mi'raj itu ya perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Saya pernah dapat riwayat Nabi itu naik apa? Ke Sidratul Muntahanya bukan naik buruk Pak. Ya. Aroja itu yang dimaksud di situ adalah naikin tangga.
gitu. Jadi naik buruk itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau pernyataan saya ini kurang tepat, silakan nanti masukkan atau tambahan lagi ya. Insya Allah saya akan terbuka lebar-lebar. Adapun kapan Isra Mi'rajnya, nah ini kita bahas. Tidak ada satu dalil pun yang tegas Nabi Isra Mi'raj tanggal sekian bulan sekian. Paham Pak? Sebagaimana tanggal lahir Nabi, tidak ada satu ulama pun yang berani menyatakan sepakat 12 Rabiul Awal, nggak ada. Jelas Pak? Ngitungnya gimana? Susah ngitungnya. Penanggalan Hijriyah, ya kalender Hijriyah mulainya kapan? Perhitungannya penetapannya dimulai dari zaman Umar kan? Nah Umar menetapkan tahun Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi, oke? Dari itu aja udah agak sulit tuh, dari Umar dihitung mundur 1 hijriah, ya enggak? Nah, pengen tahu kapan Nabi Isra Mi'raj, berarti hitung mundur lagi kan? Dari 1 hijriah itu mundur berapa tahun? Ayo, 13 tahun, betul nggak? Nah, tadi kan Isra Mi'raj Nabi kapan? Setelah 10 kenabian. Nah, kalau mau tahu kapan tahun tanggalnya yang spesifik, tanggal sekian bulan sekian, harus hitung mundur berapa? 13 tahun. Sedangkan bulan-bulan Hijriah belum tentu semuanya 30, belum tentu semuanya 29, ya enggak, Pak? Maka tidak ada ulama yang berani menegaskan Nabi Isra Mi'raj tanggal sekian bulan sekian. Begitu juga lahirnya Nabi. Nggak ada yang berani menegaskan Nabi lahir tanggal sekian bulan sekian. Khilaf ada yang berbeda. Artinya apa Pak? Artinya apa Pak? Tidak disyariatkan untuk mengadakan perayaan, karena para sahabat sendiri tidak ada yang menaruh perhatian khusus terhadap tanggal-tanggal tersebut. Jelas Pak? Seandainya ada sesuatu yang harus dirayakan, pasti sahabat akan mencatat. Dicatat nih, Nabi Isra Mi'raj tanggal sekian bulan sekian. Kenapa? Ada sesuatu, harus ada perayaan. Buktinya ada tidak yang seperti itu? Tidak ada. Sahabat sendiri tidak menaruh perhatian terhadap tanggal tersebut. Gitu. Justru yang diamalkan oleh para sahabat apanya? Poinnya, nilainya dari Isra Mi'raj itu apa Pak? Bu? Salat 5 waktunya. Betapa banyak kaum muslimin yang sumbangan, yang mengadakan acara perayaan Isra Mi'raj, tapi salatnya yang ditinggalkan. La haula wala quwwata illa billah. Padahal sebesar-besar dosa, di antara dosa besar adalah dosa meninggalkan salat ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini sedikit ya tentang Isra Mi'raj. Yang berikutnya, ketika Nabi pulang Isra Mi'raj nih Pak. Nah ini kita sudah balik ya tadi ya. Tadi dilewat, Nabi sudah menerima perintah sholat. Tahu nggak Pak berapa pertama kali dikasih perintahnya? 50 waktu Pak. 50 waktu. Oke? Nabi sami'na wa ta'na, nggak pernah bantah. Ya, sendiko dawuh pulang. Allah takdirkan nggak langsung pulang, lewat langit ke-6. Ketemu siapa? Nabi Musa. Oh, ini salah satu keinginan saya. Jadi kalau di akhirat ketemu Nabi Musa, saya mau berterima kasih sama beliau. Yang nyaranin sholatnya minta dikurangi siapa? Masya Allah Pak, kita nggak ketemu sama Nabi Musa, tapi Nabi Musa sayang sama kita. Subhanallah. Ya, irji' kembali kepada Rabbmu. Ya, engkau sanggup, umatmu tidak akan sanggup. Saya sudah coba kepada Bani Israel. Nggak kata-kata lagi. Nabi Musa sarannya didasari apa? Pengalaman. Ya. Dan yang digembleng sama Nabi Musa siapa? Bani Israel, umat yang paling ngeyel Pak. Allah aja dibantah, Nabi aja dibunuh, bayangin. Siapa? Bani Israel ya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW balik ya,
Ada riwayat dikuranginnya 10, 10, 10. Ada riwayat dikuranginnya berapa? 5, 5, 5. Ala kulli hal, endingnya jadi berapa? Nih, perhatikan perkataannya Nabi Musa. Kata Nabi Musa ya, berapa ditetapkan oleh Rabbmu? 5 waktu. Apa kata Nabi Musa? Balik, umatmu tidak akan sanggup. Bener gak yang dibilang Nabi Musa? Bener. Betul, kaum muslimin lihat. Sudah dikurangin jadi 5 waktu, masih banyak yang meninggalkan sholat ya. Sodaqo Musa alaihi salam. Allahu akbar. Tapi Nabi juga tahu apa namanya? Batasan-batasan. Bisa marah Allah kalau Nabi balik lagi, ya kan? Ya, sudah Allah takdirkan. Tapi subhanallah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, innahu khamsun indi khamsun, ya. Allah tidak pernah merubah ketetapan di sisi Allah. Walaupun kalian mengerjakan 5 waktu, tetap Allah catat pahalanya berapa? 50 waktu. Betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Karim. Ya. Kita ngerjainnya berapa waktu, Pak? 5 waktu doang. Tapi di sisi Allah catatannya pahalanya seperti kita mengerjakan berapa? 50 waktu. Allahu akbar. Maka di antara orang yang paling bahagia di sisi Allah adalah orang yang mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Ya, subhanallah. Nah, singkat cerita Nabi sudah balik, Pak. Sudah balik sampai Mekah. Nah, disitulah ya mulai gonjang-ganjing. Ya, apa namanya? Diperdebatkan. Nih, ada yang nanya begini. Mereka bertanya kemana? Nabi jawab kemana? Baitul Maqdis. Nah, jangankan ke Sidratul Muntaha. Nabi cerita, saya semalam dari Baitul Maqdis. Hah? Isya berangkat, ya, subuh ini, ya maksudnya malam ya, maghrib lah bahasanya lah. Terbenam matahari, berangkat sebelum subuh sudah sampai Mekah. Dulu di zaman itu, ya, kalau yang naik kuda itu orang yang paling sehat, kuat, kudanya paling mahal, paling bagus, dipacu dari Mekah ke Masjidil Aqsa, itu 1 bulan baru nyampe, Pak. Di masa itu belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada bis. Kalau bolak-balik berarti 2 bulan. Mana percaya orang gitu kan? Makanya dia bilang, matahari terbenam Anda berangkat, terus sebelum subuh sudah ada di sini. Wah, itu ribut. Sampai di sini ada riwayat, bahkan sebagian orang yang sudah beriman, ya, kemudian dengar cerita Isra Mi'raj tadi kembali murtad. Ada itu, ya. Ya, biasa kan kemunafikan itu kan ada pada di setiap zaman, ya. Di zaman Nabi ada orang munafik gak? Ada, ya, biasa. Ditantang sama orang-orang Mekah. Apakah kamu mampu menggambarkan kepada kami Masjidil Aqsa itu kayak gimana? Ditantang. Nabi mengiyakan, ya. Nah, ya, aku pun akan mengabarkannya. Subhanallah, Pak, Bu. Nabi berdiri di atas di hadapan jamaah ingin menceritakan seingat beliau, ya, bentuknya Masjidil Aqsa bagaimana. Tiba-tiba Allah menghadirkan Masjidil Aqsa itu ada di mana? Di rumahnya Uqail. Jadi Nabi menggambarkan Masjidil Aqsa itu langsung melihat di hadapan Nabi itu Masjidil Aqsa itu ada di situ. Warna tiangnya, bentuk pintunya, kubahnya begini, digambarkan. Semua orang-orang yang pernah ke Masjidil Aqsa nggak bisa bantah. Emang begitu. Sampai Nabi kabarkan di perjalanan pulang ada satu kafilah yang kehilangan untanya. Oke? Nah, nanti berapa hari sampai ke Mekah cerita tuh kafilah itu. Padahal berapa hari yang lalu Nabi sudah cerita kan? Kafilah itu untuk pembuktian. Nabi cerita. Di tengah perjalanan Nabi melihat ada kafilah yang mencari untanya yang tersesat, ya, dan seterusnya. Nah, ini sebagian besar penduduk Mekah nggak percaya ceritanya Nabi. Akhirnya mereka datang ke siapa? Abu Bakar. Ya kan, sahabat terdekatnya Nabi siapa? Abu Bakar. Oke.
Akhirnya sebagian orang yang sebelumnya beriman dan membenarkan Nabi akhirnya menjadi murtad. Mereka pun datang kepada Abu Bakar. Mereka bilang begini, halaka ila sahibika yaz'amu usra bihi al-lailata ila baitil maqdis. Apakah kamu tahu temanmu itu ngaku tadi malam datang dari Baitul Maqdis? Paham gak maksudnya? Jelas ya? Abu Bakar jawab, aqala dzalika? Beliau bilang begitu? La in kana qala dzalika laqad sadaqa. Kata Abu Bakar, kalau beliau bilang begitu berarti beliau berkata benar. Au tusaddiquhu annahu zahaba al-lailata ila Baitil Maqdis wa jaa qabla an yusbiha. Orang yang enggak percaya sama Nabi tadi, kamu percaya beliau ke Baitul Maqdis di awal malam, kemudian sebelum subuh sudah nyampe Mekah lagi, percaya? Naam, inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min zalika. Saya akan membenarkan, percaya, beriman walaupun beliau cerita yang lebih jauh lagi. Paham gak maksudnya, Pak? Ya? Nah, berarti apa yang lebih jauh lagi dari Masjidil Aqsa? Lebih jauh ke langit, Sidratul Muntaha. Usaddiquhu bi khabaris sama'i fi ghadwati aw rauhati. Tahu nggak yang lebih jauh dari Masjidil Aqsa maksudnya apa? Aku beriman, aku membenarkan beliau dapat kabar dari langit di pagi hari, di sore hari. Paham nggak maksudnya, Pak? Nih, saya gambarkan sedikit ya. Apa bedanya saya beriman, Nabi dapat wahyu dari atas langit, kemudian Nabi mengaku tadi malam baru kembali dari Sidratul Muntaha. Apa bedanya? Subhanallah. Itu gara-gara perkara inilah Abu Bakar dapat julukan apa? As-Siddiq. Masya Allah. Gak ada keraguan sama sekali di hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, subhanallah. Ya, luar biasa. Ya, ala kulli hal, itu keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lebih mengutamakan dalil, lebih beriman kepada Nabi Muhammad SAW dibanding apa? Logikanya, akalnya, perasaannya. Saya mau sedikit cerita, Pak ya. Bagaimana penggambaran Isra Mi'raj itu sangat masuk akal. Gini, Pak, caranya. Dulu orang-orang musyrikin Mekah itu tidak percaya tentang Nabi bolak-balik Baitul Maqdis dalam satu malam. Saya tanya sama Bapak, Bapak percaya nggak semut bisa pulang pergi Jakarta dalam waktu 5 jam? Semut, Pak, semut. Percaya nggak? Percaya. Gimana caranya? Ya kan? Mungkin kalau semut cerita ke semut yang dengerin percaya nggak percaya, ini bohong banget, ke Jakarta gitu kan ya. Tapi kalau secara logika semutnya nemplok di baju kitanya naik mobil yang drivernya sat Jakarta kan, sebelum zuhur berangkat misalnya jam 11, nah, sebelum maghrib udah nyampe sini lagi, logis nggak? Nah, itu maksud saya penggambarnya seperti itulah ya. Kalau sesama semut sama semut kan nggak masuk akal. Tapi ternyata semutnya naik manusia, manusianya naik mobil ya, ngebut itu kan lewat tol, sangat logis. Nah, itu logikanya Isra itu seperti itu. Apalagi sudah kaitannya dengan iman. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah yang menciptakan dimensi ruang dan waktu, ya kan? Allah yang menciptakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap makhluk. Sangat mudah bagi Allah. Allah kehendaki semuanya berjalan dengan singkat, ya. Ya kalau secara logika nggak masuk akal. Jarak antara langit ke satu, langit kedua aja berapa, Pak? 500 tahun perjalanan dan seterusnya. Tadinya saya mau ngejelasin hukum tepuk tangan ini. Udah qadarullah sudah bunyi ya. Insyaallah nanti kita ketemu lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.